Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang masa perkembangan remaja. Pengertian: masa remaja adalah fase perkembangan yang dinamis dalam kehidupan seorang individu, di mana pada masa ini seseorang akan bertransisi dari masa anak-anak ke masa dewasa. Ciri-cirinya terdiri dari masa pencari identitas, masa peralihan, ambang masa dewasa, masa perubahan, masa pertentangan, masa kegelisahan, masa tidak realistik, masa mencoba, dan aktivitas kelompok. Selanjutnya, tugas perkembangan masa remaja. William Guy, sebagaimana dikutip Yudrik Jahja, mengemukakan tugas-tugas perkembangan masa remaja sebagai berikut. 1. Menerima fisiknya sendiri. 2. Mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau figur-figur yang mempunyai otoritas. 3. Mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal dan bergaul dengan teman sebaya, baik secara individual maupun kelompok. 4. Menemukan manusia model yang dijadikan identitas pribadinya. 5. Menerima dirinya sendiri dan memiliki kepercayaan terhadap kemampuannya sendiri. 6. Memperkuat self-control atas dasar skala nilai prinsip-prinsip atau falsafah hidup. 7. Mampu meninggalkan reaksi dan penyelesaian diri kekanak-kanakan. Perubahan fisik, sosial, moral, dan kepribadian. Yang pertama, perkembangan fisik pada remaja. Untuk perempuan, ada pertumbuhan payudara, pertumbuhan rambut pubis, pertumbuhan badan, menstruasi, pertumbuhan bulu ketiak, dan kelenjar menghasilkan minyak dan keringat. Untuk laki-laki, pertumbuhan testis, pertumbuhan rambut pubis, pembesaran badan, perubahan suara, tumbuhnya rambut di wajah dan ketiak, serta kelenjar menghasilkan keringat dan minyak. Yang kedua, perkembangan sosial moral. Karakteristik perkembangan sosial masa remaja terbagi atas 3 lingkungan. Yang pertama, lingkungan keluarga, yaitu menjalin hubungan yang baik dengan para anggota keluarga, menerima otoritas orang tua, menerima tanggung jawab dan batasan-batasan, berusaha untuk membantu anggota keluarga. Yang kedua, lingkungan sekolah, bersifat aspek dan mau menerima peraturan sekolah, berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sekolah, menjalin persahabatan dengan teman sekolah, bersifat hormat terhadap guru, pimpinan sekolah, membantu sekolah dan merealisasikan tujuan-tujuannya. Yang ketiga, lingkungan masyarakat, mengakui dan respek terhadap hak orang lain, memelihara jalinan persahabatan dengan orang lain, bersikap simpati terhadap kesejahteraan orang lain, bersifat respek terhadap nilai-nilai hukum, tradisi, dan kebijakan-kebijakan masyarakat. Yang ketiga, perkembangan kepribadian pada masa remaja. Yang pertama, berusaha untuk bersikap hati-hati dalam berperilaku, memahami kemampuan dan kelemahan dirinya. Yang kedua, meneliti dan mengkaji makna, tujuan, dan keputusan tentang jenis manusia seperti apa yang dia inginkan. Yang ketiga, memperhatikan etika masyarakat, keinginan orang tua, dan sikap teman-teman. Dan yang keempat, mengembangkan sifat-sifat pribadi yang diinginkan. Minat, perilaku, dan peran seks remaja. Perilaku seksual yang tidak sehat akan menjerumus pada seks bebas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan lingkungan teman sebaya, peran keluarga, dan sikap remaja terhadap seks bebas dengan perilaku seksual bebas remaja. Desain penelitian adalah penelitian analitik dengan pendekatan cross-seksional. Variabel independen adalah lingkungan teman sebaya, peran keluarga, dan sikap, sedangkan variabel dependen adalah perilaku seks bebas. Menguasai perasaan seksual dan membentuk rasa identitas seksual merupakan proses yang bersifat multi-aspek dan panjang. Identitas seksual remaja mencakup aktivitas, minat, gaya perilaku, dan indikasi yang mengarah pada orientasi seksual. Sebagai contoh, beberapa remaja memiliki level kecemasan rendah. Beberapa remaja mudah sekali terbangkitkan secara seksual, sementara yang lain berkurang. Bahaya dan kebahagiaan pada masa remaja. Dilihat berdasarkan intensitasnya, kebahagiaan dalam masa remaja dapat digolongkan dalam satu kebahagiaan sesaat. Bagi remaja usia 12-15 tahun, hal yang mendatangkan kebahagiaan contohnya seperti rekreasi. Yang B, bagi remaja usia 15-18 tahun, hal yang mendatangkan kebahagiaan contohnya seperti merasa bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, kebahagiaan taraf menengah.
Bagi remaja awal, contohnya seperti status sosial, ekonomi, keluarga, seperti keluarga yang memuaskan atau sesuai harapan. Bagi remaja akhir, contohnya seperti terpenuhinya akan kebutuhan kasih sayang. Bahaya yang timbul pada masa remaja seperti masalah-masalah kenakalan remaja, masalah-masalah seksual, penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan, masalah-masalah emosi, tertarik pada kebatinan, okultisme, dan sebagainya. Sekian dari kami, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.